Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpiku tanggal 19 Maret 2017, aku melihat Presiden Amerika pergi ke Israel untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Aku berkata, pasti ada sesuatu alasan yang membuat Presiden Amerika pergi ke Israel. Aku harus mencari tahu untuk apa tujuan pertemuan mereka. Kemudian aku memakai setelan jas dan pergi ke Israel dengan menggunakan sebuah mesin berbentuk pesawat terbang. Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel berkumpul dalam sebuah gedung untuk pertemuan ini. Aku berkata, aku harus dapat masuk ke dalam dan dengan izin Allah tidak akan ada yang menyadari keberadaanku. Dengan menyebut nama Allah, aku bergerak masuk. Ada sebuah ruangan besar di dalam gedung itu dan ada banyak orang di dalamnya. Aku fokus hanya memerhatikan Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel. Mereka berdua pergi ke sudut sebuah ruangan yang berdekatan sebuah lemari. Aku mengikuti mereka dan melihat mereka duduk di sana dan mulai berbicara. Aku berkata, aku harus pergi lebih dekat untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku tidak berfikir mereka akan mengenaliku karena belum ada sesiapa pun yang mengenalku. Aku berdiri berdekatan mereka seolah-olah aku sedang mengurus pekerjaanku sendiri. Tidak ada yang menghentikanku karena mereka mengira bahawa aku ada di sana sebagai bagian dari pertemuan tersebut dan aku adalah mata-mata agen rahasia yang sedang dalam penyamaran. Perdana Menteri Israel mengatakan kepada Presiden Amerika, aku hampir menyiapkan pembangunan kuil rahasia Dajjal dan setelah itu hanya nama Palestina yang akan tersisa dan kita akan menguasai seluruh Timur Tengah. Presiden Amerika kemudian menjawab, tidak hanya Timur Tengah tapi kita akan menguasai seluruh dunia. Aku sangat terkejut mendengar rencana itu. Ternyata mereka telah membangun kuil Dajjal sementara aku tidak menyadarinya. Aku pun keluar dari sana dalam keadaan yang sangat cemas dan aku mulai menuju ke Palestina. Aku melihat tentara Israel menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina dan ibu-ibu melarikan diri dengan anak-anak mereka. Aku menjadi sedih melihat anak-anak kecil itu karena musibah besar yang menimpa mereka. Aku berkata, bagaimana mereka bisa bertahan dan siapa yang akan membantu mereka? Kemudian aku melihat mereka semua menuju ke gedung yang baru saja aku tinggalkan tadi. Aku berkata kepada mereka, mengapa kalian pergi ke tempat di mana rencana pembantaian kalian dilakukan? Seorang wanita berkata, kemana kami akan membawa anak-anak kami pergi? Kami tidak punya pilihan yang lain. Mereka mungkin akan membunuh orang dewasa, tapi mereka mungkin akan melepaskan anak-anak kecil. Mendengarkan ini, aku menjadi semakin sedih. Aku berkata, orang Israel itu sangat menindas dan kejam, dan mereka telah membuat rencana untuk menghabisi semua orang. Setelah melihat itu, aku berkata, sesuatu akan terjadi dan sebaiknya aku keluar dari sini. Baru saja aku berpaling, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menyebabkan badai pasir dan debu mulai menyebar ke mana-mana. Bangunan-bangunan yang besar hancur dan rumah-rumah kaum muslimin mulai mengalami kerusakan yang parah. Aku memikirkan tentang anak-anak itu dan mulai mencari mereka di tengah badai, tapi badai itu terlalu besar dan dahsyat sekali. Badai itu sangat dahsyat sehingga cahaya matahari pun tidak dapat mencapai bumi dan suhu bumi juga turun sangat rendah secara drastis. Aku melihat para wanita dan anak-anak itu dari jauh. Aku berkata, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di luar seperti ini dengan kondisi sedingin ini. Aku mencoba yang terbaik untuk menjangkau mereka, tapi tekanan dari badai pasir terlalu kuat sehingga sulit untuk aku menjangkau mereka. Aku merasa tidak berdaya. Tidak ada seorang pun yang datang menolong orang-orang ini dan aku juga tidak ada cara. Aku tahu hanya Allah saja yang dapat membantu mereka. Aku terus memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan oleh badai pasir itu dan memutuskan telah tiba masa untuk pergi. Berada di situ akan berisiko untuk mesin terbangku dan aku akan terperangkap di sana. Lalu aku menuju pulang ke Pakistan dan mimpi pun berakhir di situ. Jazakumullahu khairan telah mendengarkan.